sekarang kita akan bahas MANOVA multivariate analysis of varian untuk dua arah. Berarti kalau dua arah di sini ada dua variabel. Jadi dua variabel independen atau variabel prediktor yang bentuknya kualitatif ya. Oke. Nah, kalau yang ini Pak, duanya itu yang satu dua kategori, yang satu juga, yang keduanya juga dua kategori, boleh Pak? Ya udah, Pak, ya udah, ya boleh. Memang kalau misalkan dua-dua nggak jadi perbandingan dua variabel ya, karena di sana kalau misalkan sorry tidak perbandingan dua rata-rata. Kalau perbandingan dua rata-rata ya cuma dua. Kalau ini kan dua-dua ada empat ya seperti itu ya. Jadi dan kita harus melihat efek interaksinya. Jadi keunggulan dari MANOVA dua arah ini ada kita mempertimbangkan efek interaksinya ya. Oke. Eh, di sini kalau misalkan kita univariat ya, univariat untuk ANOVA dua arah itu juga pakai uji F ya. Nah, terus kalau di sini masih tetap pakai uji Wilks Lambda, Roy, Pillay atau Lolly-Hotelling. Seperti itu dan pekan depan kita akan belajar mengenai uji kontrasnya ya. Oke, uji kontras kalau itu di univariat apa ya istilahnya? Di kontras juga ya? Atau uji individu? Ya, nanti ada uji kontrasnya lah ya. Oke. Nanti kita lihat. Nah, jadi di sini dalam MANOVA two way, dalam MANOVA dua arah ya, kita itu mempertimbangkan dua variabel acak ya, dua variabel acak. Jadi di sini eh, yang variabel acak pertama direpresentasikan oleh alfa, variabel acak kedua direpresentasikan oleh beta. Dan di sini ada parameter lain yaitu gamma. Yang mana gamma ini merepresentasikan interaksi antara alfa dan beta atau interaksi antara variabel 1 dan variabel 2. Jadi kalau misalkan ini alfanya itu berbeda-beda di setiap kelompok nanti ya, berarti variabel pertama itu memberikan dampak. Perbedaan di variabel pertama memberikan dampak atau berbeda rata-ratanya. Oke? Kalau misalkan betanya nanti berbeda di setiap kelompoknya, berarti variabel kedua di setiap kelompoknya berbeda rata-ratanya. Nah, kalau misalkan nanti gamanya ini signifikan, berarti efek antara variabel pertama dan variabel kedua itu memberikan dampak terhadap perbedaan rata-rata seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dalam two-way MANOVA modelnya seperti ini ya. Nah, di sini ada yang namanya epsilon sama seperti kemarin ya. Yang mana epsilon ini adalah representasi dari error. Nah, di sini sama seperti kemarin juga nanti si mu plus alfa plus beta plus gamanya itu direpresentasikan dalam mu ij. Ya, direpresentasikan dalam mu ij. Makanya nanti ya uji rata-ratanya mu ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, itu mah kita lihat aja nanti ya. Oke, karena nanti kita mengujinya itu adalah untuk masing-masing, untuk per A gitu ya. Oke. Untuk B dan untuk AB gitu ya. Jadi karena ada tiga kemungkinan berarti ya mengujinya kita nanti tiga kali juga gitu ya. Oke, menghitungnya tiga kali seperti itu ya. Oke, dalam dalam univariat atau ANOVA ya, two way bentuknya seperti ini ya. Di sini n dikali dengan b untuk yang sum square A dulu atau yang variabel pertama dulu ya, variabel A itu adalah n itu adalah banyaknya banyaknya data ya, banyaknya data di setiap, berarti ini setiap kelompoknya ada sebanyak n, maksudnya seperti itu ya. Oke, kalau yang ini ya. Oke, di setiap kelompoknya ada sebanyak n.
ya. N dikali dengan B gitu ya. Oke. B itu adalah banyaknya kelompok di variabel lain ya, banyaknya kelompok di variabel yang satunya. Terus di sini adalah selisih antara rata-rata di kelompok A, rata-rata di kelompok A itu di sini I representasinya atau indeksnya ya, dikurangi dengan rata-rata total. Oke, seperti itu ya. Hampir sama dengan kemarin kan? Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang B-nya ya. Untuk yang B-nya di sini N dikali A. A itu adalah banyaknya kategori di variabel A. Oke. Jadi N dikali A dikali, nah di sini yang kita lihat adalah selisih antara rata-rata variabel untuk di setiap variabel B atau Y bar titik J di sini ya. Oke, dikurangi dengan rata-rata total. Oke. Nah, selanjutnya jadi tadi yang A rata-rata di setiap kelompok A dikurangi dengan rata-rata total, yang B juga rata-rata di setiap kelompok B dikurangi dengan rata-rata total gitu kan? Ya, oke, nanti dikuadratkan karena karena square ya, sumnya kita jumlahkan nanti ya, oke, seperti itu. Nah, terus sekarang untuk yang SSAB atau sum square AB ini yang interaksinya ya, di sininya pengalinya hanya N saja ya, nggak ada A-nya, nggak ada B-nya. Oke, pengalinya hanya N saja. Terus di sini yang dikuranginya adalah rata-rata efek A dan B dikurangi dengan rata-rata efek A, dikurangi rata-rata efek B, dikurangi to rata-rata ditambah rata-rata total ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada dua ya, sorry, A-nya ada dua kategori, B-nya ada tiga kategori ya, maka yang kita hitung adalah berapa? 2/3 ya. 2/3. 2/3 itu berarti 8 ya. 8 kali ya. Jadi seperti ini, sorry ya. Misalkan di sini ada A1, A2, 6 kali 2/3 harusnya. Kok 6 kali ya? A1 dengan B1, A2 dengan A1 dengan B. Oh, 6 kali, sorry. 6 kali berarti apa ya? Hitungannya gimana ya? Kombinasi ya? Kok lupa lagi saya. Pokoknya seperti inilah. B3, ini B1, B2, B3. Oke, berarti nanti ada rata-rata yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, 6 ya. Oke, jadi nanti ya hitungannya 6 kali. Oke, seperti itu. Nah, jadi oke, yang ininya ada 6, yang Y titik J-nya ya. Nah, terus yang errornya tentu untuk setiap elemen di sini YIJK ya. Oke, jadi setiap isinya itu dikurangi dengan rata-rata untuk ya efek interaksinya YIJ titik gitu ya. Oke. Sementara yang total ini adalah setiap elemen dikurangi dengan totalnya seperti itu ya. Oke, nanti dikuadratkan, dijumlahkan. Oke. Nah, jadi ini adalah degrees of freedom-nya karena yang A itu ada sebanyak A kategori berarti A-1, yang B itu ada sebanyak B kategori berarti B-1 ya. Terus interaksi itu ada sebanyak A kali B gitu ya. Oke, tadi kan 6 ya. A kali B ya. Jadi A-1 kali B-1 gitu ya. Oke. Nah, terus yang ini yang errornya adalah AB dikali dengan N-1 gitu ya. Oke. Nah, ya kalau misalkan yang totalnya semuanya ada sebanyak A kali B kali N kan? Ya, setiap elemen ininya ya. Oke, ada A kali B kali N dikurangi 1. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah degrees of freedom-nya. Nah,
untuk yang apa untuk yang multivariatnya, maka kalau di sininya adalah skalar, di multivariatnya kita bentuk ke dalam bentuk vektor. Ya, oke. Karena bentuknya kuadrat, berarti vektor itu dikalikan dengan transposnya. Sama seperti yang tadi, yang kemarin ya. Oke, jadi vektor itu selisih antara vektor eh, rata-rata ke A dengan vektor rata-rata total dikali dengan transposnya. Vektor transpos. Yang ini adalah selisih antara rata-rata ke B, vektor rata-rata ke B dengan vektor rata-rata total dikali dengan transposnya. Jadi sama persis dengan yang univariat. Bedanya kalau yang di univariat itu skalar, kalau di sini vektor ya. Oke. Sama persis, pengalinya juga sama persis. NB, NA, di sini N, di sini A min 1, di sini B min 1, dan seterusnya ya. Oke, jadi ini sama persis dengan yang univariatnya. Bedanya bentuknya vektor. Kalau bentuk vektor, bentuk kuadratnya adalah vektor itu dikalikan dengan transposnya. Oke, vektor itu dikalikan dengan transposnya. Karena vektor ini adalah, ingat, vektor itu yang pertama adalah banyaknya baris dulu. Misalkan yang ini, ya, yang ini nanti kalau misalkan ada 4 variabel misalkan atau P variabel, berarti di sini ukurannya P dikali 1, dan yang ini transposnya adalah ukurannya 1 dikali P. Jadi nanti yang kita akan dapatkan adalah matriks P kali P ya. Oke, matriks P kali P. Oke. Matriks P kali P berarti si H ini adalah matriks P kali P. HB pun matriks P kali P, dan HAB pun matriks P kali P ya. Oke. Nanti yang E-nya P kali P ya, dan T-nya juga P kali P. Seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, pada dasarnya sama seperti yang univariat atau yang kemarin. Nah, di sini untuk ujinya, maka karena kita punya H-nya sebanyak 3, ya, maka untuk ujinya pun dilakukan 3 kali. Ya. Hipotesis yang pertama adalah alfa 1 sama dengan alfa 2 dan seterusnya sampai alfa A sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, jadi si alfanya tidak memberikan dampak sama sekali. Oke. Terus yang kedua adalah beta 1 sama dengan beta 2 dan seterusnya sampai beta B itu sama dengan 0. Oke. Ini penulisan yang jelek. Oke. Seharusnya saya menuliskannya adalah terdapat, ya, terdapat kebalik ya. Terdapat gitu kan? Ya. Oh panjang sih. Terdapat gitu kan? Ya. Oke. Eh, alfa alfa i tidak sama dengan alfa, misalkan di sini i tilde, yang mana i dan y itu tidak sama dengan i tilde. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, seperti itu ya. Harusnya penulisannya seperti itu. Yang ini juga terdapat gitu ya. Beta i, sorry, ini harusnya J ya. Ini harusnya J. Jadi beta J tidak sama dengan beta J tilde, yang mana J itu tidak sama dengan J tilde. J tilde. Bukan topi ya. Ini cacing ya. Gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi harusnya penulisannya seperti itu ya. Dan yang ini juga sama di sini, efek interaksi antara A1 dengan beta 1. Yang ini efek interaksi antara A1 dengan beta 2 dan seterusnya sampai efek interaksi antara A yang alfa yang ke A dengan beta yang ke B, seperti itu ya. Oke. Ini sama dengan 0 atau setidaknya di sini terdapat alfa beta IJ tidak sama dengan alfa beta I tilde J tilde, yang mana I tidak sama dengan I tilde dan
J pun tidak sama dengan J tilde. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti kita akan mengujinya sebanyak 3 kali. Oke, mengujinya sebanyak 3 kali. Untuk menguji untuk menguji dampak dari A, maka ini adalah rumus Wix lambda yang kemarin saya sampaikan kan, ya. Tetapi hanya kita pakai H untuk A, gitu ya. Oke, H untuk A saja. H untuk A yang ini, yang efek rata-rata yang ke A dikurangi dengan efek rata-rata total. Oke, seperti itu. Nah, terus untuk lambda yang ke B itu adalah pembaginya, ini penyebelahannya adalah HB ya. Dan untuk yang interaksi di sini penjumlahannya hanya pakai H AB seperti itu ya. Oke. Jadi sama aja rumusnya, sama seperti yang kemarin ya. Oke. Bedanya ini pakai yang A, ini yang B, ini yang AB seperti itu ya. Nah, di sini degrees of freedom-nya kalau misalkan untuk yang A berarti A dikurangi 1 dan ini adalah degrees of freedom untuk error ya. Oke. Nah, kalau degrees of freedom untuk errornya semuanya sama, mau yang A, mau yang B ataupun yang AB gitu ya. Oke, tapi kalau degrees of freedom untuk apa ininya pertamanya itu beda. Kalau yang pertama karena yang kita bandingkan A, maka degrees of freedom-nya adalah A minus 1. Karena yang ini B berarti B minus 1. Kalau yang ini AB berarti A minus 1 kali B minus 1. Jelas? Seperti itu ya. Oke, ini contohnya. Langsung ke contohnya ya. Oke. Nanti Anda di praktikum juga langsung ke contohnya ya. Oke. Langsung ke contohnya di situ saya akan apa? Saya berikan contoh yang pakai package ya. Saya berikan contoh yang manual. Oke. Sorry ya. Ketika kita pakai package di situ eh uji 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 ROI-nya ya ada yang hanya pakai lambda 1 aja ya. Ini adalah nilai ROI-nya ya. Tapi yang saya perkenalkan di sini adalah lambda 1 dibagi dengan 1 plus lambda 1 min lambda 1 gitu ya. 1 min lambda 1 kalau nggak salah gitu ya. 1 plus lambda 1 plus ya. 1 plus lambda 1. Nah, jadi ada yang seperti ini ya. Uji ROI-nya ada yang kalau saya yang saya perkenalkan seperti ini. Lambda 1 dibagi 1 plus lambda 1 ya. Oke. Kenapa? Karena untuk yang saya pakai ini adalah dari bukunya siapa teh? Eh, Kok lupa sih? Bentar ya. Rancer, bukunya Rancer. Nah ya, Rancer. Nah ini ya, yang buku yang ini kalau misalkan kita mau membandingkan dengan nah, Pilei. Nah, di sini ya, oh bukan Pilei, apa teh? Tadi teh saya teh Roy ya. Bentar, yang Roy mana? Roy. Ini masih yang, nah yang Roy. Nah di sini si tabel ini ya, tabel ini digunakan untuk tetanya itu adalah lambda 1 dibagi dengan 1/lambda 1. Jadi kalau kita mau pakai tabel ini nggak cocok kalau yang lambda 1 saja. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, oke. Kalau mau yang lambda 1 saja, ya jangan pakai tabel ini. Kalau yang pakai, Pak ada yang ROI-nya itu lambda 1 aja, karena yang dia pakai bukan tabel ini, yang dia pakai adalah aproksimasi dari F. Ya, jadi dilanjutin ke aproksimasi F, gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau di sini
Kita pakai lambda 1/1 min lambda 1 karena kita pakainya tabel yang ini ya. Oke, pakai tabel yang website. Oke, seperti itu ya. Oke, ini adalah contohnya. Nanti Anda bisa pakai yang ini ya. Dan untuk coba-coba yang lainnya pakai data. Kemarin pakai data itu ya, pakai data apa? Root stock ya. Nah, terus data root stock kan ngebandingin 6 ya. Oke. Nah, sebenarnya itu di variabel pertamanya itu ada lahannya itu lahan kering atau lahan basah. Ada wet and dry. Ada wet and dry ya. Oke, nah jadi sebenarnya Anda nanti bisa coba-coba untuk yang dua variabelnya ya. Oke. Two-way-nya pakai yang data rootstock tadi ya. Oke, tapi untuk yang two-way-nya. Oke. Di sini dua alah di sini adalah total ada 32 observasi ya. The factor rotation, oke, velocity. Jadi ada dua faktor. Faktor pertama adalah velocity dan faktor kedua adalah lubrikan. Oke. Nah, velocity-nya yang pertama itu adalah fast, cepat, ya. Yang kedua itu adalah slow, ya. Oke. Velocity di sini bukan velocity yang gitu-gitu ya, bukan ya. Oke, tapi velocity yang ya apa kecepatan dengan ada arahnya gitu ya. Oke, kan velocity yang benar mah adalah itu teh kalau kecepatan kan kita nggak tahu arahnya, tapi kalau misalkan kecepatan dengan arah kita sebut dengan velocity gitu ya. Oke. Nah, jadi ada yang fast kalau A1 ini adalah dia itu apa dirotasikannya cepat gitu ya. Jadi diputarnya cepat dan A2 itu diputarnya lambat gitu ya. Oke. Nah, terus ini adalah jenis lubrikan atau jenis oli gitu ya. Ada oli 1, ada oli 2, ada oli 3 dan oli 4. Jadi dua dua olinya itu beda gitu ya. Oke. Nah, terus ada di sini dua variabel di diukur yaitu torque sama strainnya gitu ya. Oke, kekuatannya gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ada yang pertama itu adalah ya ini untuk yang cepat dengan lubrikannya B. Di sini torque-nya terhitung 7,8 dan strainnya itu adalah 90,4 seperti itu ya. Oke. Nah, dan seterusnya. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 8 kali 2 berapa? 16. Terus yang ini 16 kali 2 berapa? 32 ya. Oke. Ada 32 barang. Oke. 32 barang. Nah, sekarang yang disebut dengan rata-rata A berarti rata-rata A1 dan A2 kan? Ya. Oke. Jadi rata-rata A itu adalah yang ini semua segini. Ini adalah rata-rata A1 tentu. Ini untuk Y1 dan ini untuk Y2 gitu kan? Ya. Terus ini adalah rata-rata A2 nanti vektor ya, vektor ya. Ini untuk rata-rata A2. Jadi vektor rata-rata A1 ini apa? Yang pertama ini dijumlahkan semua ya. Itu adalah yang ini nih, ini penjumlahan ini 70,88. Nah, yang ini nih 30,61 ya. Ini penjumlahannya ya. Oke. Terus penjumlahan yang ini 9 sampai 7,7 yang ini ya, 32,61. Oke. Terus kita jumlahkan semua, kita jumlahkan semua. Terus kita kalau misalkan ini kita jumlahkan semua, ini totalnya adalah 125. Oke. 125. Nah, terus di sini untuk yang Y1-nya adalah yang ini. Oke. Yang sorry, untuk yang Y2-nya yang ini. Ya, total semuanya adalah 407 ya. Oke. Nah, kalau di sini
Di sini berarti yang pertama itu adalah ini rata-rata dikali. Nah, ini teh yang ini mah hitungannya yang total. Hitungan yang total itu adalah hitungan total yang nggak pakai rata-rata ya, yang nggak pakai kita nanti nanti di praktikum yang pakai rata-rata ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan hitungan total ya ini adalah H H yang ini nih, yang ini ya. Karena yang A ini dikuadratkan ya, ditambah dengan yang A2 ya, dikuadratkan dikali dengan ini pembaginya ya. 4 N1-nya ada 4, N2-nya pun ada 4 gitu ya. Oke, jadi A1-nya ada A1 sorry. A1-nya itu apa sorry B-nya ya. B-nya ada 4 di sini, jadi di sini 4 kali 4 ya. Nah, terus dikurangi ini yang totalnya ya. Yang totalnya yang ini kan ya 2459 ya. Sorry ini yang satu-satu dulu, yang ini nih. Yang ini ya. Itu adalah ini dikurangi ditambah dengan jadi kita main-mainnya di sini ya. Jadi di sini satu ditambah dengan 4 kuadrat dibagi dengan 44 dikurangi dengan total yang ini ya kuadrat dibagi dengan di sini ada 4 kali 4 kali 2 ya. Berarti di sini ada 4 setiap itunya ya. Setiap apa elemennya ada 4 terus di sini B-nya pun ada 4 terus di sini ada 2 Y1 dan Y2 gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan pakai apa? Pakai rumus total ya. Oke. Dikurangi dengan yang ini. Nah, ini untuk yang satu satu ya. Oke. Untuk yang dua dua berarti kita nanti main-mainnya yang di sini. Oke. Main-main yang di sini ya. Untuk yang dua berarti di sini adalah 1047 kuadrat ditambah yang ini total yang ini dikuadratkan ya. Oke. Dibagi nanti 16, 16 itu dari 4 kali 4 juga ya. Oke. Dikurangi dengan yang ini dikali dengan apa dibagi dengan 32 ini yang kuadrat juga ya. Sorry, yang ini 4 kali 4 kali 2 ya. Oke, jadi 32. Oke, semuanya ada 32 kan? Ya. Nah, jadi kita punya ini untuk H11, ini untuk H12. Sorry, H22 ya. Oke. Sekarang 12 berarti yang ini dan ini gitu ya. Berarti ini kalau ini kan kuadrat nih, ini kuadrat, terus yang ini kuadrat, sekarang ini kali ini. Oke. Nah, terus yang ini kali ini gitu kan? Ya, ditambah ini kali ini gitu. Oke. Pembaginya sama 16. Oke. Nah, terus dikurangi ini yang total. Totalnya berarti ini kali ini bukan kuadrat ya. Oke, ini kali ini. Nah, terus di sini pembaginya 32. Jadi didapatkan 27.208 ya. Jadi di sini masuk 27.208. Ini untuk H yang ke A. Oke. Nanti kalian bisa coba kalau misalkan pakai yang rata-rata juga ya, pakai yang rata-rata sama. Ya, jadi eh, tapi kalau yang pakai rata-rata nanti kita lakukan sebanyak penjumlahannya itu sebanyak 2 kali kalau yang A. Kalau yang A 2 kali, kalau yang B apa hitung H-nya gitu ya setiap H untuk setiap I, nah nanti ya 2 kali gitu ya. Oke, ini yang HA-nya ya. Oke. Nah terus yang HB-nya, sekarang yang B-nya berarti ada 4. Kalau tadi A-nya terhadap apa teh, ini teh terhadap kolom, ke sini kan lihatnya kan, ya kan? Kalau B kita lihatnya ke kanan. Oke, kalau B kita lihatnya ke kanan. Jadi yang pertama B11 berarti B11 itu kita ya apa? Lihatnya itu adalah yang ini ya, ini.
dikuadratkan ditambah ini, dikuadratkan ditambah ini, dikuadratkan ditambah ini, dikuadratkan yang ini ya. Oke. Nah, terus di sini ada dibagi dengan di sini 4 kali 2 ya. 4 kali 2. Karena yang tadi yang B-nya itu nggak ikutan kan, B-nya itu kan 4. Ngerti kan? Ya, 4 di sini apa? 4 di sini adalah pengulangannya karena di sini dihitung 4 kali untuk setiap kelompoknya. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, yang kedua ini adalah ya karena ada Y1 dan Y2 P-nya ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini dikurangi dengan nah yang ini masih 4 kali 4 kali 2 yang ininya ya. Oke, yang ininya sama 244 59 kuadrat didapatkan seperti ini. Ini untuk yang pertama. Oke. Ini untuk yang keduanya nih. Yang keduanya yaitu yang sebelah sini ya. Nah, oke. Yang sebelah sini kita kuadratkan ya. Terus oke. Terus yang sebelah sini juga sama dikuadratkan ditambah yang ini dikuadratkan ditambah yang ini dikuadratkan gitu kan? Ya, oke. Dibagi ini 4 kali 2 juga sama ya. Banyaknya P dan banyaknya A gitu ya. Oke. Banyaknya P ada sorry. Banyaknya pengulangan, sorry ya. Banyaknya pengulangan dan banyaknya A gitu ya. Oke. Nah, di sini eh ini yang totalnya yang ini 2.673 ya. Oke. Dikuadratkan dibagi 32 didapatkan 74.000 sekian 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 ya. Oke. Nah, terus selanjutnya untuk yang interaksi adalah yang ini dikali dengan yang ini gitu kan? Ya. Ditambah yang ini dikali dengan yang ini, ditambah yang ini dikali dengan yang ini, ditambah yang ini kali dengan yang ini. Oke. Nah, ini untuk yang sorry, bukan interaksi, untuk yang B12 ya. B12 terus nanti dibagi 8 sama untuk yang totalnya pun yang total ditambah dengan yang dikali dengan yang total ini. Oke. Nanti dibagi 32 jadi didapatkan minus 9,8 sorry minus 9.000 sekian 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 sekian. Oke, itu yang HB-nya. Terus kita hitung juga yang interaksinya nih. Ya. Oke. Yang interaksinya berarti ya ini mah banyak ya yang di dalam-dalam ini ya. Oke. Jadi yang ini kuadrat ditambah 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 31,34 kuadrat ditambah 29,45 kuadrat ditambah 29,32 kuadrat. Oke. Dibagi di sini dibagi 4 karena ya apa? Yang A-nya udah kehitung, yang B-nya udah kehitung gitu kan? Ya. Sisanya adalah pengulangannya. Pengulangannya ada berapa untuk setiap kelompok? Ada 4. Jadi pembaginya 4. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, oke. Nah, terus sekarang dikurang pengurangnya tetap aja yang ini dibagi dikuadratkan dibagi 32 ya. Oke. Nah, begitupun untuk yang 22 berarti ini kita B2 ya. Apa yang Y2 ya. Oke. Yang Y2 berarti di sini ini kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah 327,9 kuadrat ditambah 310 kuadrat dan seterusnya nanti dibagi 4 gitu ya. Oke. Dikurangi yang sebelah sini ya. Dikuadratkan ya. Oke. Nah, ini terus tar ini oh interaksi sorry. Interaksi itu ada lagi ya. Interaksi itu ada yang lainnya bentar. Ini oh ada yang ini juga nih. Ya, sorry ya. Ada YIA. Berarti untuk YIA di sini adalah yang ini ya. Minus ini dikurangi yang ini minus 1205 ini didapatkan dari ini.
Nih, 1205. Dari A ya. Oke. Terus sekarang yang ini minus 1694 ini dari yang B-nya. Ngerti kan maksudnya kan? 11A dikurangi dengan 11B-nya juga ya. Oke, jadi kalau banyak 11A dikurangi dengan 11B, terus yang ini dikurangi itu kita dapatkan 0,132. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu ini yang keduanya ya. Ini adalah total per 32. Nah, terus dikurangi dengan yang ini ya, yang ini nih 614 ya. 614. Yang ini nih 614 ya. Oke. Terus dikurangi dengan yang ini 74.000 ya. Dikurangi 74.000. Kita dapatkan ini. Ini untuk yang B22-nya. Oke. Nah, sama untuk yang ini juga, untuk yang apa satu duanya berarti yang ke satu Y1 dikali dengan yang Y2 gitu kan? Ya. 30,61 dikali 354 ya, seperti itu. Terus ini kali ini tambah ini kali ini dan seterusnya sampai tambah 29,32 dikali dengan 323,9. Oke. Nah, dibagi 4 kita dapatkan ini. Terus dikurangi yang ini kali ini. Nanti dibagi dengan 32 ya. Oke. Terus dikurangi 12 untuk yang A. 12 untuk yang A yang ini ya. 27.000 ya. Oke. Terus dikurangi 12 untuk yang B. Jadi dikurangi minus 9 ya. 9.000 sorry. Ya, jadi dikurangi 27.000 dikurangi minus 9.000. Didapatkan 1.585. Oke. Nah, jadi kita dapatkan HAB-nya sebagai berikut. Oke, HAB-nya sebagai berikut. Nah, setelah kita ngitung HAB-nya, jangan lupa ngitung E-nya. Ya, ngitung E-nya. Berarti di sini kita ngitung dulu error satu-satu ya. Oke. Error satu-satu itu adalah di setiap ini tapi ngomongnya. Kalau tadi kan di atas ya. Oke. Kalau error udah masuk ke sini nih. Ya. Jadi ini kuadrat tambah ini kuadrat dan seterusnya ya. Sampai ini yang satu-satu dulu ya. Y1 dulu ya. Berarti ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ditambahin semua ya. Oke. Segini nih, tambahin semua, juga yang ini nih. Juga yang ini. Tambahin semua. Kuadratkan, tambahin semua ya. Oke. Nah, jadi yang terakhir itu adalah 7,7 kuadrat. Oke. Gitu. Jadi di sini adalah ya didapatkan ini. Oke. Dikurangi sama yang total tadi, yang ini kan. Ini kuadrat per 32. Oke. Nah, ini pengurangnya semuanya. Ini adalah pengurang dari A11 ya. Yang ini adalah dari B11 ya. Yang ini adalah efek interaksi satu-satu. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Oke, efek interaksi satu-satu yang ini. 132 ya. Oke. Tadi A11 yang ini. Ya. 1,1.205 dikurangi 1.694 dikurangi 132 seperti itu ya. Sorry koma ya bukan 1.000 ya, ini teh titik teh koma kok balas 1.000 ya. Oke, titik di sini koma ya. Oke, seperti itu. Oke, kita dapat seperti ini. Terus kita dapat untuk errornya 114 897. Oke, 4,897. Terus sekarang yang error kedua, berarti error kedua mah yang ini kan? Sorry, error keduanya yang ini. Di sini nggak ada ya hitungannya. Error kedua nggak ada, tapi kalian bisa hitung. Yang ini dikuadratkan semua ya, sama ya. Oke, jadi yang ini dikuadratkan semua. Terus yang ini dikuadratkan semua juga. Oke, nanti dijumlahkan. Ya,
dikurangi yang ini dikuadratkan dibagi 32, oke. Terus nanti dikurangi yang ini, dikurangi yang ini, dan dikurangi yang ini. Itu kan maksudnya kan? Ya, seperti itu ya. Jadi nanti dapatnya adalah 32,244 seperti itu. Oke. Bukan. Yang ini nih. 736,390 gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang E12-nya berarti ini kali ini, sorry, 12 ini kali ini, ya. Ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, gitu kan? Ya. Dan seterusnya semuanya dikalikan, ya. Dikalikan nanti terakhir adalah yang ini. 7,7 dikali 76,4 ya. Oke, seperti itu. Tambah-tambahin semua, terus dikurangi ini kali ini per 32. Oke. Nah, jangan lupa dikali juga masing-masing, dikurangi masing-masing dari sini nih, dari sini. Kurangi yang ini, ya kan? Dikurangi yang ini. Tuh, ntar dikurangi yang ini nih, 19. Gimana sih? Nah, ini dikurangi 19 ini ya. Terus dikurangi 1,585 ya. Oke, jadi dikurangi ini minus 9,862 dikurangi 1,585. Dapatkan minus 1890. Nah, sekarang kita E-nya dapat seperti ini. Ya. Setelah kita dapatkan E-nya, kita hitung determinannya. Kalau 2 kali 2 mudah. Ini kali ini dikurangi ini kali ini kan gitu kan. Ya, tapi kalau misalkan lebih dari 2 kali 2 ya tanya R aja. Date berapa, date apa gitu ya. Oke. Ya, seperti itulah ya. Oke, nah jadi kita dapatkan ini untuk yang apa ini teh? Wix lambda ya. Oke. Wix lambda untuk yang A, ingat di sini determinan E dibagi dengan determinan E plus HA ya. Oke. Dapat 0,047 0,474 sorry ya. Oke. Lalu yang lambda B kita dapatkan 0,6916 dan untuk yang interaksi 0,932. Oke. Terus kita bandingkan dengan Wix lambda yang ada di bukunya Renser ini ya. Oke. Nah, ketika dibandingkan dengan yang ada di bukunya Renser, di sini yang pertama itu karena lebih kecil, kalau lambda itu lebih kecil ya, kalau yang lain lebih besar penolakannya ya. Berarti kalau yang A itu H0-nya ditolak, berarti ada perbedaan di A gitu ya. Oke. Yang B H0-nya diterima, berarti di sini tidak ada perbedaan rata-rata di B. Oke. Begitupun kalau yang interaksinya gimana? Di sini lebih besar. Jadi efek interaksinya pun tidak berbeda. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, jadi perbedaan hanya di A, tapi di efek B dan efek interaksinya pun tidak berbeda. Seperti itu ya. Oke, tidak ada perbedaan. Oke, itu untuk yang apa? Wix lambda ya. Oke. Nah, untuk yang Pilei itu rumusnya sama seperti yang di one way ya. Sama di one way MANOVA. Mana yang Pilei? One way MANOVA. Nah, jadi untuk yang Pilei ini, tapi ingat hanya itu ya. Hanya itu ada HA, HB, HAB sama. Oke, untuk yang Pilei ya. Untuk yang Lowly Hoteling pakai yang ini ya. Dan untuk uji ROI kalian cari
lambdanya, sorry, apa nilai eigennya nanti dari E inverse H, gitu ya. Jadi cari nilai eigennya dari N inverse HA, cari nilai eigennya dari E inverse HB, dan cari nilai eigennya dari E inverse HAB. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, oke. Nah, nanti dari sini bagaimana nilai eigennya? Masukin rumus ini. Dari sini masukin rumus ini, dari sini masukin rumus. Pak, kalau dapat nilai eigen boleh dong saya ke bawahnya pakai yang nilai eigen boleh. Ya, pakai yang rumus ini nanti hasilnya sama kok ya. Oke, nanti kalau nggak salah saya kasih ke asisten itu yang pakai ini sama juga dengan yang pakai ini gitu ya. Jadi nanti lihat aja ya. Oke. Nah, jadi Pak hitung nilai eigennya, setelah dapat nilai eigennya pakai yang ini boleh ya. Oke. Hitung nilai eigennya pakai yang ini boleh untuk yang pilih, dan pakai yang ini untuk yang lowly hoteling. Ingat, yang lowly hoteling itu udah sangat tua, maksudnya yang lowly hoteling itu sudah dikembangkan oleh Roy Wilkes dan Pillay ya. Jadi yang lowly hoteling itu kurang populer untuk digunakan ya. Oke. Yang populer digunakan itu yang Wilkes Lambda. Kenapa? Karena kita itu selalu menganggap bahwa setiap variabelnya itu tidak ada hubungan linear yang tinggi, berarti diffuse ya. Dan setiap variansnya itu adalah saling apa? Homogen ya. Oke, variansnya homogen ya. Jadi yang paling populer adalah Wilkes Lambda. Yang kedua adalah Pillay, yang ketiga adalah uji Roy. Seperti itu ya. Oke. Oke, jadi itu untuk yang MANOVA dua arah. Dalam uji kontras ini, bagaimana kalau misalkan ya kita bandingkan antara, jadi hampir sama dengan uji subset ya. Nanti uji subset mungkin nanti regresi ya. Oke. eh, Regresi, kalian akan belajar dengan uji subset gitu ya. Nah, si mu 1 dengan mu 2 ini kita bandingkan dengan mu 2 dengan mu 3, sorry, mu 4 dengan mu 5 gitu. Ya, oke. Jadi nggak satu-satu lagi. Kalau satu-satu lagi ya udah itu mah yang uji T aja biasa ya. Oke. Yang ANOVA biasa lah. Kalau satu-satu mah kalian udah pelajari kan? Ya, udah bisa ya. Nah, di sini ada uji kontras ya. Jadi kita akan membandingkan antara apakah kalau misalkan kita pakai mu 1 dengan mu 2 aja, itu akan berbeda hasilnya dengan mu 2 dan mu-K. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini uji kontras itu adalah dari beberapa ratan populasi didefinisikan dengan kombinasi linear seperti ini ya. Oke. Nah, jadi di sini ada untuk setiap mu 1-nya dikali dengan C1, mu 2 dikali dengan C2, dan mu-K dikali dengan CK. Seperti itu ya. Oke. Nanti akan kita dapatkan di sini apa itu delta ya. Oke. Jadi kita dapatkan hasil deltanya. Ini ada catatannya bahwa penjumlahan dari C itu haruslah 0. Berarti kalau misalkan yang kita punya C1, C2, C3, C4 ya. Nah, di sininya kalau misalkan di sini 1 dan di sini 1, maka C3 itu harus -1, C4 pun -1. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Nah, sekarang ini adalah psi ya. Oke. Jadi pi, sorry, pi. Ya, pi-nya tapi pi kecil. Ya, oke. Nah, ini adalah pi, berarti di sini eh pi-nya itu harus sama dengan 0. Penjumlahan dari C1 sama dengan 0, berarti ini kalau kita jumlahkan itu harus sama dengan 0 gitu kan? Ya, misalkan 1 1 ini terserah. Pak, saya mau 2 2, berarti di sini -2 -2. Boleh kan? Ya. Pak, saya mau 1 2, di sini berarti -1 -2 boleh. Berarti kan maksudnya kan? Ya. Tapi pada dasarnya kenapa sih seperti itu? Pada dasarnya ketika ini 1 1 dan ini -1 dan jumlahnya sama dengan 0, kalau misalkan di sini ada mu 1, mu 2, mu 3, mu 4, maka kita bisa
lanjutkan bahwa di sini mu 3 ditambah dengan mu 4 itu sama dengan mu 1 ditambah dengan mu 2. Ya. Jadi sebenarnya yang kita bandingkan apakah penjumlahan dari mu 1 dan mu 2 itu sama dengan penjumlahan mu 3 dan mu 4. Tujuannya seperti itu. Ya. Nah, tetapi kita juga bisa nih, Pak, kalau misalkan saya ingin 3 kali mu 1 itu sama dengan mu 2 tambah mu 3 tambah mu 4. Bisa kan? Bisa. Karena ini 3 ditambah min 1 tambah min 1 tambah min 1 juga 0 gitu kan? Ya, nah jadi intinya kita mau membandingkan apakah mu 1 itu sama dengan kalau gini berarti mu 1 itu sama dengan mu 2 begitu pun dengan mu 3 sama begitu pun dengan mu 4 gitu kan? Ya, oke. Atau kita bisa membandingkan secara kelompok. Jadi tidak hanya satu-satu tapi per set. Intinya seperti itu ya. Oke, kita akan membandingkan secara per set. Nah, di sini nilai delta ini dapat diestimasi melalui seperti ini ya. Oke, karena kita yang dapatkan itu adalah sampel, berarti pakai Y bar. Estimasinya bukan pakai mu ya. Oke, dengan varian dari delta ini adalah sebagai berikut. Berarti di sini variannya adalah sigma dibagi dengan N dikalikan penjumlahan dari CI kuadrat ya. Ingat karena di sini CI dikuadratkan berarti penjumlahan ini enggak juga jadi nol ya. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini dan variansnya dapat diestimasi melalui seperti ini ya. MSE mean square error dibagi dengan N dikali dengan penjumlahan dari CI kuadrat. Ini nanti kita akan pakai ya. Oke. Nah, kontras didefinisikan sebagai kombinasi linear yang tadi ya. Ini penulisan yang lainnya penjumlahan dari setiap mu ya. Oke. Dan ini juga yang tadi, yang penjumlahan bahwa setiap C-nya itu harus sama dengan 0 ya. Oke, penjumlahan dari C-nya itu harus sama dengan 0. Oke, nah ini penulisan lainnya dengan pakai sigma. Kalau tadi jumlah dan seterusnya kan, di sini hanya pakai sigma dengan penulisannya yang lain saja. Ini juga penulisannya yang lain. Dan di sini karena mean square error, ya sorry, balik lagi ya. Oke, nah kalau di sini m m-nya itu adalah skalar, kalau di sini jadi vektor karena multivariat seperti itu ya. Oke, kalau C-nya mah sama ya, C-nya mah kan koefisien ya. Oke, C-nya mah sama, nggak ada vektor, nggak ada itu C-nya mah sama. Oke, nah terus di sini Y barnya pun menjadi vektor. Oke, Y barnya menjadi vektor. Nah, karena di sini sigma-nya itu cuma satu, kalau univariat satu kan, kalau multivariat sigmanya itu matriks. Berarti di sini adalah matriks sigma gitu beda. Oke, matriks sigma seperti ini ya. Dan nah di sini, nah karena di sini mean square error nih ya. Maka di sini pun di sini pakai E. E itu kan representasi mean square error tadi itu ya. Oke, matriks E itu ya, mean square error ya. Nah, terus yang ininya adalah standar deviasi dari N ya. Nah, terus di sini nanti CI kuadrat per N seperti itu. Dan karena pakai standar deviasi berarti di sini standar deviasinya standar deviasi degrees of freedom ya, degrees of freedom, derajat bebas ya. Oke, jadi derajat bebasnya apa? N besar dikurangi dengan K, yang mana N besar itu adalah penjumlahan N dari setiap kelompok dikurangi dengan K seperti itu ya. Oke, nah dalam pengujian kontras itu kita akan menguji apakah nanti apa psi bukan psi deltanya itu sama dengan nol atau tidak ya. Oke. Nah, kalau deltanya sama dengan nol berarti tadi si X1 X2
dan itu tidak sama dengan sama dengan mu 1 mu 2. Eh, kok gitu sih? mu 1 mu 2 plus mu 2 itu sama dengan mu 3 plus mu 4. Nah, ini deltanya sama dengan 0. Ngerti kan maksudnya kan? Tergantung kontrasnya bagaimana yang kita setting. Ya. Kalau ini kontrasnya kalau 1 1 min 1 min 1. Oke. Nah, kalau misalkan kontrasnya 3 min 1 min 1 min 1, berarti yang kita uji adalah apakah 3 mu 1 itu sama dengan mu 2 tambah mu 3 tambah mu 4. Ngerti nggak? Oke. Kalau kita settingnya adalah di sini min 2, di sini adalah 1 1, nggak boleh 0 tapi ya. C-nya nggak boleh 0 berarti di sini nggak boleh min 2. Di sini misalkan kalau di sini 2, sorry, di sini 2 itu harus saling menghilangkan. Min 2, min 2 min 1. Di sininya 1 min 1 nih. Misalkan seperti ini ya. Oke. Ini untuk mu 1, ini untuk mu 2, ini untuk mu 3, dan ini untuk mu 4. Maka di sini yang kita uji adalah apakah 2 mu 1 ditambah dengan mu 2 itu sama dengan mu 3 mu 3 ditambah benar 2 mu 4. Ngerti kan maksudnya kan? Seperti itu ya. Jadi itu bebas, bebas banget dalam uji kontras itu kita mau mendefinisikan yang kita ujinya itu bagaimana. Oke, tinggal apa ngitung-ngitung kontrasnya aja ya. Oke. Nah, di sini kalau dalam one way ya, one way MANOVA ya. Oke, one way MANOVA itu pakai apa T kuadratnya kita hitung ya pakai uji T-hoteling ya. Oke, pakai uji T-hoteling itu adalah ini delta delta transpose dikali dengan ini dikali dengan delta seperti itu ya. Oke. Atau yang ininya nih yang ini adalah deltanya ya. Oke, yang ini adalah delta. Di sini dalam kurung CI dikurangi dengan Y bar transpose dikali dengan nah yang ini saya pisahkan di sini. Jadi di sini ada E per degrees of freedom, berarti yang ini E per degrees of freedom kan? Ya kan? Ya, inverse gitu ya. Oke, sisanya ini adalah CI kuadratnya inverse kan? Berarti sebenarnya sigma CI kuadratnya ada di bawah ya. Oke, sigma CI kuadratnya ada di bawah dan ini adalah 1/n inverse, berarti n-nya sebenarnya ada di atas kan? Ya, berarti di sini n per, jadi ini sama aja ya seperti ini atau seperti ini. Oke. Nah, nanti kita masukkan Y-nya dikali dengan CI-nya ya, CI-nya mau terserah mau gimana gitu ya. Oke. Nah, dikalikan dengan rata-ratanya. Nah, nanti di sini adalah jumlah CI kuadratnya berapa, di sini E-nya dan seterusnya ya. Oke. E-nya ngitungnya sama dengan yang di atas ya. Oke, dengan sum square error yang biasa aja. Yang pakai kalau misalkan one way berarti yang one way one way gitu ya. Oke. Kalau misalkan yang two way berarti yang two way. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita mau menggunakan Wix lambda ya. Oke. Kalau ini pakai T square ya. Oke. Nah, kalau kita mau pakai Wix lambda kita bisa juga, tetapi di sini kita hitung H1-nya. H1-nya adalah yang ini. Jadi tanpa sorry. Tanpa yang ini nih ya, karena itu E. Oke. Nah, tanpa yang ini ya. Oke. Jadi ini dan ini ya. Oke. Nah, jadi di sini kita dapatkan ya apa ini yang tadi pengalinya, yang ini karena kita harus dapatkan matriks, berarti di sini yang ini adalah n 6 kali 1 P kali 1 dan yang ini adalah transposnya. Jadi 1 kali P ya. Jadi dapatkan H1. Nanti E-nya kita tinggal masukkan aja ya. Jadi E per E plus H1. Seperti itu ya.
Oke, ini one way ya, one way ya. Oke, nah seperti itu. Jadi kita ngitung H-nya dulu. Oke, ini contohnya, ini contoh one way, ini contoh two way nanti. Ini contoh yang one way. Misalkan kita punya ini rata-rata pertama vektor ya. Berarti ini udah multivariat, ini untuk P1, ini variabel kedua, ini variabel ketiga, ini variabel keempat. Kalau nggak salah ini teh untuk yang data masih rootstock ya. Data rootstock yang kemarin kan ya ada 6 kelompok kan ya. Nah, di sini kita lihat hipotesisnya akan diuji apakah mu 1 ditambah dengan 2 mu 6 itu sama dengan mu 2 tambah mu 3 tambah mu 4 tambah mu 5. Ngerti kan? Di sini berarti C-nya kalau lihat di sini adalah di sini 2, di sini 2. Jadi di sini jumlahnya 4 kan? Koefisiennya ya. Jumlah yang di sebelah kanan pun harus 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Seperti itu kan? Ya. Jadi C-nya kalau dijumlahkan semuanya 0. Oke? Seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita apa ya hitung di sini n-nya itu n dibagi dengan c kuadrat. Berarti di sini 2 2 -1 -1 -1 -1 berarti 4 kuadratnya ya, kuadratnya ya. 1 1 1 1 berarti 4 tambah 4 tambah 4 12 ya. Di sini C kuadratnya sigma C kuadratnya 12. Nanti kan maksudnya kan? Ya, seperti itu. Nah, terus N-nya di sini untuk setiap kelompok kan setiap itu ya, setiap kelompok kelompok satu. Kalau misalkan di sini nih, mana tadi? Nah, di sini. Nah, di sini. Kan ini ada 8 nih. Ya kan? Nih, satunya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya kan? Ya, ini juga duanya ada 8, tiganya ada 8 ya. Oke. Nah, berarti di sininya adalah N-nya 8 gitu ya. Oke, ini jadi untuk setiap kelompoknya ya. N untuk setiap kelompok. Oke. Nah, terus di sini sigma ya ini C-nya itu yang ini ya, 2 dikali 1 1 1 ditambah 2 seperti ini ya. Oke. Ini dikali ini ya. Kita dapatkan seperti ini ya. Oke, nanti dicoba ya. Oke, dicoba. Ini saya nggak apa? Saya nggak bikin, saya nggak ngasih ke siapa namanya teh, ke asisten. Oke, untuk yang ini coba sendiri. Nanti ininya di entry sendiri ya. Oke, coba sendiri, entry sendiri. Ini mudah kok. Yang ini tinggal kali 2 ya. Oke, tinggal kali 2. Nanti dikurangi yang ini kali 1, yang ini 1 1 1, yang ini kali 2. Nah, nanti yang ini dikurangi. Udah dikali 2 tapi ya. Oke, ini teh berapa? Jadi yang atas nih, yang atas yang ini ya. Itu adalah 2 kali 1, ini kali-kali 2 kali 1,14 gitu kan ya, terus dikurangi 1,16 terus dikurangi gitu kan 1,11 gitu kan, terus dikurangi ditambah ini untuk ini nih ya 3 sekarang Kak, mu 3 kan masih dikurangi kan ya kan, dikurangi mu 4 dikurangi mu 4 sekarang sorry 1,10 terus mu 5 ya, mu 5 masih dikurangi juga kan ya kan, ini untuk mu 5 kan ya kan, jadi dikurangi dengan 1,08 terus ditambah bagus 2 kali 1,04 ya. Oke, dapatnya yang ini. Oke, lakukan untuk yang ini, lakukan untuk yang ketiga, lakukan untuk yang keempat. Jadi kalau dapat ini. Oke, dikali dengan transpose, nah, maka kita dapat hanya seperti ini. Setelah kita dapat hanya, ya kita hitung
Wix lambdanya. Kita dapatkan Wix lambdanya adalah 0,443. Di situ nanti dibandingkan dengan Wix lambda tabel, ya, yang mana ini adalah P-nya, ya. Oke, P-nya ada 4 kan, 1, 2, 3, 4 gitu kan, ya. Oke. Nah, terus yang ini adalah ini 2 min 1, ya. Terus yang ini 40 itu degrees of freedom dari E gitu ya. Ini degrees of freedom dari H1 gitu ya. Oke. Seperti itu. Jadi di sini tolak H0 berarti di sini kita bisa dapatkan bahwa 2 mu 1 ditambah dengan 2 mu 6 itu tidak sama dengan mu 2 tambah mu 3 tambah mu 4 tambah mu 5. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, jadi kalau kita ingin menguji seperti ini itu pakai uji kontras gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, nah ini untuk yang two way kalau misalkan kita mau pakai T kuadrat hoteling nanti praktikumnya minta mulai jam 4 aja ya. Oke. Nah, kalian tinggal klik kok ya. Oke, minta mulai jam 4 aja. Kalian kan sholat dulu ya, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau pakai T kuadrat hoteling seperti ini ya. Oke. Ini sama aja yang apa sama aja dengan yang ini, tapi nanti ada untuk A, ya, untuk A ini kan, ya, oke, untuk A nih, bedanya ada di sini nih, YI titik-titik, ya, oke, terus pengalinya adalah N kali B, gitu kan, ya, ini untuk A, ini untuk B, lihat, Y yang di sini nanti, ini untuk, ini untuk A, tar ini apa sih uji lain yang dilakukan untuk oke ya ini untuk A nanti kalau untuk B berarti di sini adalah NA dibagi dengan sigma sama gitu ya di sininya adalah sigma CI itu sama terus di sininya Y bar titik J titik gitu kan ya oke dikali dengan ini dan seterusnya ini sama oke seperti itu ya. Nah, di sini ini kalau misalkan pakai T nanti yang itunya juga sama di sininya jadi A B N gitu kan? A B N sorry. Ya. Oke. Nah, uji kontras untuk yang dua arahnya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau pakai apa ini teh? Wix lambda juga sama seperti tadi ya. Oke. Tapi di sini ada ini untuk A berarti di sini YI titik titik YI titik titik gitu ya. Oke. Nanti kalau untuk B-nya sama di sininya Y pakainya Y bar I sorry titik J titik gitu ya. Oke. Terus yang interaksinya di sininya ya kalau interaksi kan nanti dibaginya juga per interaksi ya. Oke, seperti itu. Jadi banyak juga gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kalau misalkan A-nya ada dua kategori, ada A1 dan A2, B-nya ada B1, B2, B3, berarti rata-rata interaksinya ada berapa tadi? Ada 6, ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada 6, ya di sininya apa? Yang dibandingkannya adalah mu 11, mu 12, gitu kan? Ya, mu 13, mu 21, mu 22, mu 23. Ya, sama sih seperti yang dicontoh ini ada 6, ini juga ada 6 kan? Seperti itu ya. Oke. Nah, kecuali kalau misalkan yang dicontoh ini ada berapa sih? Tadi ada banyak ya. Hanya 2, 4. Oh, berarti ada 2 dan 4. Berarti 2 kali 4 berapa? 8 ya. Ya, berarti nanti yang seperti ininya, mu-nya ada mu 11, mu 12, mu 13, mu 14 gitu kan. Terus ada mu 21, mu 22, mu 23, mu 2 sampai 4 gitu ya. Oke, jadi semuanya ada 8. Oke, seperti itu. Oke.
Itu uji kontras. Jadi ingat, uji kontras itu adalah uji yang digunakan untuk melihat atau menguji rata-rata. Jadi sama aja uji rata-rata gitu ya. Oke. Tapi membandingkan beberapa set rata-rata ya, membandingkan beberapa set rata-rata. Tapi dalam uji kontras itu syaratnya si apa ini teh koefisiennya itu harus kalau dijumlahkan harus jadi sama dengan 0 seperti itu ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi uji kontras itu kadangkala ya kita ingin membuktikan bahwa apakah apakah berat buah itu adalah tiga kalinya dari itu apa tiga kalinya dari panjang buah, ya, oke seperti itu dan lain sebagainya ya. Oke, jadi ada hal-hal yang apakah ini teh dua kalinya, apakah ini teh tiga kalinya. Kalau misalkan apa μ1 itu adalah apa Mio satu itu kan kelompok ya. Apakah kelompok satu itu, apakah yang laki-laki, yang cewek itu nilainya dua kali lebih besar dari yang perempuan gitu. Cewek perempuan sama aja. Cewek, yang cewek itu nilainya dua kali lebih besar dari yang laki itu mah cuma dua, deh. Apa yang tiga ya? Tiga kelompok. Apakah mahasiswa tingkat tiga itu nilainya dua kali lebih pinter daripada mahasiswa tingkat satu dan tingkat dua gitulah. Ngerti kan maksudnya kan? Nah nanti ada hal-hal seperti itu. Nah itu pakai uji kontra.